Selamat siang mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga masih diberikan kondisi yang sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar kembali terkait dengan mata kuliah komunikasi dan presentasi bahasa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menangani atau menghandle rasa cemas. Jadi kan kita akan membahas apakah cemas itu apa yang harus kita lakukan ya. Oke. Jadi ada begitu banyak trik dan tipsnya untuk menangani rasa cemas ini. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama adalah praktek. Jadi dengan seiringnya kita latihan, kita akan merasa diri kita itu sudah merasa bisa atau yakinlah dengan apa yang akan kita tampilkan ya. Jadi latihanlah walaupun kita sudah tahu dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Walaupun kita sudah menguasai topik-topik yang sudah kita tulis, tetapi latihanlah. Latihan itu bisa semuanya gitu ya. Bisa gerak tubuh kita, cara pengucapan, gerak slide kita nanti atau PowerPoint kita nanti gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi pertanyaan, kita latihan untuk itu ya. Practice make perfect, itulah istilahnya. Jadi dengan latihan itu kita akan bisa menjadi lebih baik ya. Yang kedua, transform nervous energy into enthusiasm. Ini penting. Jadi ketika kita merasa cemas, cemas itu kita ubah menjadi enthusiastic kita. Jadi ingin tahu kita. Jadi dengan rasanya kita cemas yang berlebihan pada diri kita, kita katakan pada diri kita bahwasanya ini harus kita lewati. Tahapan ini harus kita lewati ya. Kita dorong pikiran kita seperti itu. Jadi jangan kita biarkan pikiran kita itu dikalahkan oleh rasa takut kita. Jadi ada rasa keinginan ya, keinginan yang lebih untuk melewati tahapan itu. Jadi dengan adanya pikiran-pikiran yang positif, yang menarik untuk tahapan dari ujian tersebut, maka cemas itu dia akan berkurang ya. Jadi kita rubah energinya. Jadi jangan biarkan rasa takut kita, rasa cemas kita itu terlalu membuat diri kita itu terselubung di dalam rasa itu ya. Kita rubah dia. Kita harus yakinkan pada diri kita, kalau saya tidak bisa melewati ujian ini, maka saya akan gagal. Kalau saya bisa melewati ujian ini, maka nanti saya akan bisa maju ke tahapan selanjutnya. Kalau saya bisa dengan melewati ujian ini, saya bisa wisuda segera. Jadi dengan motivasi-motivasi itulah kita bisa melewati ujian itu dengan baik ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, attend other speeches. Ini penting. Jadi kita wajiblah mendatangi bagaimana orang-orang itu tampil. Jadi dengan melihat orang tampil itu, kita bisa merasakan ya, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dan kelemahan seorang pembicara itu ya. Jadi kita lihat dan bisa juga kita melihat cara misalnya penguji itu bertanya, cara audiens itu bertanya seperti apa. Jadi kita bisa antisipasi dia. Oke, kita bisa minimalisir apa kesalahan-kesalahan yang sudah nampak pada orang lain itu. Nah, jadi dengan adanya kita menghadiri acara orang lain untuk presentasi atau ujian, kita bisa melihat kekuatan dan kelebihannya. Nanti kekuatan itulah yang kita gunakan, kelebihannya kita minimalisir untuk penampilan kita. Jadi dengan menghadiri kegiatan-kegiatan ataupun ujian orang lain seperti itu akan membuat diri kita akan lebih percaya diri untuk itu ya. Selanjutnya, arrive early, ini penting ya. Jadi kalau kita mau ujian tuh nanti, usahakanlah paling lambat tuh kita 1 jam sebelum waktu ujian. Itu paling terlambat sekali kita itu ya. Kenapa kita harus cepat datang? Karena kita akan men-set atau mengatur semuanya, baik dari segi alat-alatnya gitu ya,
Apakah ruangan sudah terbuka, kuncinya di mana, lampu sudah hidup apa tidak, settingan meja, settingan kursi sudah rapi atau tidak, konsumsi apakah sudah ada. Itu yang perlu kita persiapkan dalam 1 jam itu. Bahan-bahan kita di mana gitu ya, apakah PowerPoint bisa konekkan antara PowerPoint komputer dengan proyektor kita itu yang harus kita lakukan, persiapkan dalam 1 jam itu, sebabnya jangan mepet-mepet. Kalaulah kita mepet-mepet atau terlalu lama datangnya, maka itu akan membuat cemas, itu akan menjadi jadi dia. Apalagi seandainya tadi kesalahan yang fatal, itu keringat kita akan pasti keluar ya, orang akan marah sama kita, orang akan motion sama kita. Jadi datanglah dengan lebih awal. Nah, itu akan membuat rasa cemas kita itu akan berkurang ya, karena kita sudah mempersiapkan segalanya ya. Jadi pastikan itu, jangan sampai ketika kita mau ujian itu kita terlambat. Jadi ketika kita mau ujian 1 hari atau malam sebelumnya, usahakanlah jam 9 itu kita sudah tidur ya. Jadi badan kita segar, fresh dia di pagi harinya, seperti itu. Selanjutnya, adjust your surrounding, artinya beradaptasilah dengan lingkungan kita ya. Jadi kita rasakanlah ruangannya seperti apa gitu ya. Kita berjalan, nanti sebabnya kita, kalau kita cepat datang, kita bisa merasakan auranya itu ya, bagaimana merasakan kita akan ujian gitu ya. Jadi sesuaikan diri kita ya dengan lingkungan ya. Kita lihatlah suasananya seperti apa. Itu dalam rangka menyesuaikan kondisi tubuh kita dengan rasa cemas kita itu. Jadi dengan merasakan ruangannya itu, cemas kita itu akan berkurang-kurang, dia akan semakin berkurang gitu ya, karena sudah yakin kita dengan apa yang akan kita lakukan ya. Next, meet and greet. Ini penting, bertemu dan menyapa. Jadi nanti dalam ketika kita mau ujian itu ya, sapalah ya, bertemu dan menyapalah, itu standar ya. Jadi dengan menyapa seseorang atau bertemu dengan seseorang itu akan mengurangi cemas kita ya. Jadi jangan mentang-mentang ketika kita ujian nanti kita sendiri aja, duduk-duduk aja di tepi, di pojok ya, jangan seperti itu. Kita sapa orang ya dan bicara sama mereka, itu dalam rangka mengurangi rasa cemas. Jadi otak kita tuh tidak memikirkan hal yang ujian kita satu saja ya. Kita bisa berbagi informasi yang lain dengan orang yang kita temui. Selanjutnya ada positive visualization. Jadi tampilkanlah aura-aura positif ya. Jadi penampilan yang positif pada diri kita ya. Janganlah pasang wajah-wajah yang pucat. Pasanglah wajah yang ceria ya. Jadi tampilkanlah penampilan kita yang terbaik untuk ya ketika kita ujian ya. Jadi jangan memberikan hal yang tidak menarik untuk dilihat. Dan juga nanti misalnya ketika kita penampilan, pastikanlah semua alat yang kita gunakan, PowerPoint, komputer, semuanya itu semua sudah tertata dengan baik ya. Visual kita memang bagus dia, baik dari segi penampilan kita sendiri, pakaian kita, ataupun teknologi yang kita gunakan. Semuanya itu harus bernilai positif ataupun memiliki image positif lah ya. Oke. Selanjutnya ini smile, ini penting. Jadi walaupun kita akan ujian, janganlah kita memasang wajah-wajah yang pucat seperti itu ya. Senyum saja ya. Kalau bisa kita relax, nonton film yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kita relax, tenang diri kita itu untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan ya. Seringkali orang susah senyum kalau mau ujian itu, padahal itu sederhana saja ya. Tidak usah terlalu dipikirkan berat-berat ya, karena pasti saja nanti akan ada kelemahan ataupun kekuatan dari presentasi kita. Tetapi hal yang penting itu adalah tampilkanlah aura atau senyumlah, pasanglah wajah ceria pada diri kita. Karena dengan memasang wajah ceria itu orang juga bersemangat untuk berkomunikasi sama kita. Tapi kalau kita sudah pasang wajah-wajah yang tidak menarik untuk dilihat, maka itu akan membuat penampilan kita akan semakin buruk ya. Oke. Exercise itu latihan juga ya. Jadi bersama dengan praktis ya. Jadi exercise itu lebih kepada tugas-tugas ya. Jadi misalnya kita latihan dulu tentang PowerPoint gitu ya.
bagaimana cara kita menggunakan PowerPoint. Nah, kita berbicara sambil buka PowerPoint gitu ya. Yang selanjutnya adalah cara kita menjawab. Misalnya ada teman kita nanti menjawab, bagaimana cara kita menjawabnya, kira seperti itulah ya. Jadi itu yang kita exercise, latihan berbicara, latihan membuka PowerPoint gitu ya, latihan untuk mencari bagaimana referensi ya. Referensi itu bagaimana cara kita mencarinya, bagaimana cara men-setting bahwasanya ketika nanti orang menanya referensi itu kita mudah untuk menemukannya. Itu perlu kita latihan ya, karena nanti dalam ujian itu yang akan ditanya. Nah, soal misalnya penguji A menanyakan mana referensinya, kita bisa langsung cepat menunjukkannya. Nah, jangan sampai habis pula waktu setengah jam ya, itu akan membuat orang emosi dengan apa yang kita kerjakan ya. Nah, work on your pause itu artinya bekerjalah dengan nada-nada yang berhenti ataupun momen yang buat kita berhenti gitu ya. Pause-nya ada diam kita. Jadi ketika kita diam itu kita rasakan ya, kita ambil nafas ya, kita rileks sebentar ya. Jadi dengan bicara itu jangan usah cepat-cepat, tenang-tenang saja ya. Nah, karena semakin cepat pun kita selesai ya, pertanyaan itu semakin cepat datangnya gitu ya. Jadi kita tenang saja, kita rileks saja untuk itu ya. Jadi aturlah cara bicara kita. Oke, berhentilah, kasih jeda dia dalam berbicara kita itu. Dalam jeda kita itu kita ambil nafas untuk itu ya. Jadi ada jedanya. Oke, titik-titik kosong atau titik diam ketika kita bicara ya. Use of power stance ini lebih kepada penggunaan komunikasi bahasa tubuh dan bahasa tutur kita. Jadi ketika kita bicara itu pastikanlah bahasa tubuh kita juga masuk di sana, karena dengan adanya bahasa tubuh itu akan membuat lebih ekspresif kita, lebih meyakinkan apa yang kita sampaikan, dan orang akan lebih yakin dia terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi biarkan saja bahasa tubuh kita itu bergerak dia, apakah bahu kita, apakah mata kita, tangan kita dia. Nanti biarkan sajalah bahasa tubuh kita itu bergerak ya, sesuai dengan alamiahnya untuk itu ya. Jadi ketika kita bicara itu pastikan semua bahasa tubuh kita tuh dapat berfungsi atau bekerja dengan baik. Oke. Selanjutnya drink water nih penting. Jadi ketika kita mau ujian itu pastikanlah teman-teman nanti misalnya ketika mau ujian siapkanlah air minum ya. Apakah dalam bentuk gelas kah atau dalam bentuk botol kah? Silahkan saja nanti siapkan, karena dengan ketika kita ujian itu kita butuh asupan energi ya, dan air itu merupakan salah satu energi yang bagus ya, jadi memberikan ketenangan kita. Jadi ketika kita bicara nanti kalau kita haus rasanya kerongkongan kita kering, ya itulah gunanya air itu. Tapi kalau kita tidak minum nanti itu akan mengakibatkan kerongkongan kita itu kering dia. Nah, itu akibatkan kita batuk nanti dan cemas akan muncul seperti itu ya. Selanjutnya don't fight the fear. Artinya apa itu? Janganlah melawan ketakutan. Jadi ketakutan rasa cemas itu tidak usah kita lawan, karena semakin kita lawan semakin besar dia ya. Kita tangani dia. Oke. Kita lalui dia. Nah, ketika kita merasa saya bisa mengalahkan takut, tidak bisa, dia bisa kita kontrol, cuman karena takut itu juga bagian dari diri kita itu. Jadi ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa takut, kita kontrol dia, kita kendalikan ya. Karena dengan adanya pengendalian seperti itu, maka diri kita akan tenang. Karena kita juga perlu kadang-kadang rasa cemas atau takut itu dalam diri kita. Coba bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut, cemas, maka kita akan selalu berada dalam keadaan bahaya, dan kita tidak akan pernah tahu mana bahaya yang akan datang pada diri kita itu. Jadi itu sebabnya kita jangan sampai melawan rasa cemas itu, kita kontrol, itu yang bahasa yang tepatnya. Kita kontrol dia ya, kita kendalikan dia. Selanjutnya get organized. Get organized itu artinya teratur ya, persiapan yang matang. Artinya apa itu? Jadi dengan adanya semuanya sudah kita persiapkan, baik dari segi diri, apakah kita sudah makan gitu ya, apakah kita pakaiannya sudah bagus, oke.
Misalnya apa lagi? Misalnya komputer kita sudah aman, semuanya sudah kita persiapkan dengan baik, maka kita akan lebih percaya diri, gitu ya. Maka kita akan lebih tenang untuk itu. Jadi organize ya, artinya well management. Jadi kita tuh teratur dia. Jadi dengan adanya keteraturan pada diri kita itu, maka itu akan membuat kita bisa mengurangi rasa cemas itu. Oke? Selanjutnya challenge specific worries. Kita tantang diri kita itu untuk apa sih sebenarnya yang kita cemaskan? Apakah pertanyaannya dari penguji atau teman-teman kita itu yang kita cemaskan? Maka itu yang perlu kita latih lebih dalam. Yang bagian mananya yang kita cemaskan? Apakah ketika kita bicara kita cemas, maka kita latihan seringlah kita melatih berbicara itu. Jadi kita menantang diri kita atau melatih diri kita itu pada bagian-bagian yang memang di mana dia yang kita takutkan itu. Oke. Jadi dengan adanya kita menantang bagian-bagian yang cemas itu, kita bisa nanti mengurangi juga. Jadi perlu kita petakan cemas kita itu pada bagian mana, ya? Apakah pada tutur kata kita kah, atau pada pertanyaan kah, atau pada misalnya apa kita rasa cemas itu yang perlu kita latihan. Jadi dengan bisa kita petakan rasa cemas kita itu, maka kita bisa latihan di sana dan rasa cemas kita itu tentu saja akan berkurang, ya. Next, visualize your success. Ini hampir mirip tadi ya. Visualize your success artinya bayangkanlah kesuksesan akan datang. Gitu. Jadi dengan adanya melewati ujian seperti ini, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Mungkin kita bisa mendapatkan gelar akademik kah? Mungkin kita bisa bekerja di perusahaan yang lebih baik kah? Atau misalnya orang tua kita akan merasa bangga kah? Atau kita merasa tidak lagi terbebani kah? Jadi bayangkanlah hal yang sukses-sukses seperti itu. Jadi dengan membayangkan impian-impian kita yang tinggi, impian-impian kita yang bagus seperti itu, maka nanti ujian-ujian yang akan kita lewati ini akan bisa saja kita lewati dengan baik, ya. Jadi itu penting, kita punya impian kita itu apa. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan impian itu tanpa melangkah. Gitu ya, tidak mungkin kita terbang saja, kita harus melangkah untuk itu. Untuk melangkah itulah kita perlu tahapan-tahapan. Inilah tahapan-tahapannya. Mungkin kita perlu ujian, mungkin kadang-kadang kita ditanya sama orang lain. Inilah tahapan-tahapannya, gitu ya. Selanjutnya, focus on your material, not on audience nih. Jadi ketika kita mau ujian itu, fokuslah kepada bahan yang akan kita pelajari itu. Jangan kita terlalu pusingkan dengan nanti pengujian dapat penguji yang killer, dapat penguji yang pemarah. Itu tidak penting kita urus seperti itu, ya. Karena penguji itu kan manusia juga. Tergantung dari siapa yang akan diuji, tergantung dari kondisi ketika itu. Belum tentu orang yang marah kemarin marah juga hari ini, belum tentu seperti itu, ya. Walaupun itu bisa saja terjadi, tapi itu seringkali lebih kepada ketakutan-ketakutan yang dimunculkan oleh otak kita. Oke, jadi yang terbaik itulah kita fokus saja kepada bahan akan kita ujiankan itu. Dengan memahami topik kita, bahan kita, orang tidak akan bosan atau jengkel dengan apa yang kita sampaikan kalau kita pahami dengan baik. Tapi kalau orang menanya kita tidak tahu jawabannya, hanya geleng-geleng saja ataupun lebih gilanya melenceng dari apa yang dijawab atau mengatakan hal-hal yang fatal mungkin, itu tentu saja orang akan membuat para penanya itu jengkel, ya. Jadi kuasailah bahan kita. Tidak usah kita pikirkan audiens kita itu, karena reaksi audiens kita itu berdasarkan dari pemahaman kita terhadap bahan kita sendiri. Jadi dengan paham bahan kita, maka audiens itu juga akan menyesuaikan dengan kondisi kita. Ketika kita lancar menjawab, kita memberikan jawaban terbaik, maka audiens juga akan senang terhadap penampilan kita. Gitu ya.
Tapi ketika kita tidak mampu menjawab, hanya diam saja, bahkan sampai menangis pula, tentu audiens itu mungkin mulai ketawa, dia akan emosian melihat kita, seperti ataupun bahkan mungkin mereka melihat bahwasanya kita tidak layak untuk tampil. Jadi ada banyak interpretasi yang tidak bagus ya muncul. Jadi dengan adanya persiapan seperti itu, fokus kepada bahan kita, maka itu akan penampilan kita akan menarik, dan tentu saja cemas kita akan berkurang ya. Dan fear a moment of silence artinya apa? Ketika kita ada diam ya, nanti audiens kita diam ketika kita bicara, ya standar, wajar lah ya. Tidak mungkin orang akan meribut. Kemalan kalau meribut orang ketika kita bicara, berarti kita sedang dilecehkan itu ya. Jadi ketika kita bicara orang diam semuanya, nah itulah yang penting. Berarti mereka menghargai diri kita. Tidak usah cemas pula. Ya, ketika kita menyapa orang, terus orang diam semuanya, terus orang melihat pada kita semua, terus kita cemas pula. Tidak seperti itu. Berarti mereka menghargai apa yang sedang kita lakukan. Maka lakukanlah yang terbaik. Tampilkanlah diri kita yang terbaik. Tidak usah cemas ya. Jadi dengan adanya momen-momen diam seperti itu, maka kita bisa juga mengambil jeda, kita bisa mengambil nafas gitu ya, membuat relax ya. Jadi itu pentingnya moment of silence seperti itu. Oke. Selanjutnya recognize the success. Nah, ini hampir juga sama tadi ya. Dengan visualize the success, recognize itu nanti kena kenali lah. Sama seperti tadi, apa yang bisa kita dapatkan ya, apa yang akan kita hasilkan nanti dengan ujian kita ini, kira seperti itu ya. Don't try to be perfect, ini paling sering ya. Janganlah terlalu memikirkan bahwasanya semuanya akan sempurna. Tidak akan ada pertanyaan nanti ketika kita tampil itu adalah hal-hal atau pemikiran yang tidak bagus ya. Kenapa? Tentu saja dalam ujian itu akan ada pertanyaan nanti. Wajar-wajar saja. Bisa saja itu pertanyaan, ada saran, ada kritik, bahkan ada komplain mungkin ya. Jadi kita tuh tidak harus berpikir semuanya akan berjalan sempurna. Tidak ada itu ya. Karena penelitian itu ataupun ujian itu pasti saja. Ketika dia benar maka diuji. Ketika salah ya akan dikoreksi. Ketika ada yang berbeda itu akan dikomplain. Standarlah seperti itu ya. Mereka akan membutuhkan jawaban kita nanti itu, dan jawaban kita itu tergantung pemahaman kita juga. Nah, kalau seandainya pemahaman kita ada yang berbeda ya kita nanti sampaikan ya. Tidak ada ilmu itu yang akan betul 100% seperti itu. Perdebatan akan selalu muncul ya. Itu sebabnya kita perlu negosiasi ataupun berkomunikasi dengan orang. Nanti kita munculkanlah yang mananya akan kita pakai ya. Oke. Jadi tidak usah terlalu pikiran semuanya akan sempurna ya. Tapi pastikanlah kita harus memaksimalkan apa yang kita lakukan. Itu penting. Jangan meminimalkan, maksimalkanlah apa yang kita lakukan. Nah, itu penting dalam diri kita. Engage with your audience artinya apa? Kita itu berkomunikasi dengan audiens kita. Ya, jadi kita sapa mereka, kita senyum dengan mereka, gitu ya. Kita berdiskusi dengan mereka, jawab pertanyaan mereka, itu penting ya. Jadi dengan adanya keterkaitan atau berkomunikasi dengan audiens, maka itu akan membuat rasa cemas kita itu akan berkurang ya. Nah, nih bagi yang penyuka minum-minuman ya, ini tidak boleh sebenarnya ya. Apakah seperti minuman keras ataupun merokok kah nanti, ataupun kafein seperti itu mungkin perlu dikurangi ya. Karena dengan ketika kita berbicara, kadang-kadang kalau kita batuk-batuk seperti itu juga tidak bagus ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak minum alkohol, mungkin bisa saja mata kita akan menjadi merah, badan kita tidak terlalu fit ya, maka kita akan bisa saja pusing ya ketika kita berbicara. Jadi kurang-kurangilah ataupun kalau bisa hindarilah hal-hal yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah make eye contact. Ini penting. Jadi lihatlah audiens kita, baik itu penguji kita nanti maupun audiens kita atau rekan-rekan kita, lihatlah dengan mata kita ya. Ketika kita diberikan pertanyaan ya, jangan melihat laptop kita saja ataupun kita melihat slide saja, tidak. Kita lihatlah audiens kita lihat penguji kita itu, supaya
mereka itu memang merasa dihargai dengan apa yang kita lakukan. Ini jangan ketika mereka menanya kita nengok laptop saja menjawab, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika mereka menanya, ketika mereka tanggapan atas apa yang kita sampaikan, maka tataplah mata mereka, menatap mata mereka itu jangan pula menggedek-gedekkan mata kita ya, ataupun dengan menantang, itu tidak boleh juga ya. Tatapanlah dengan mata yang standar seperti itu ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kira-kira itulah topik kita untuk hari ini. Bagaimana cara menghadapi rasa cemas. Yang penting itu kita akan terus latihan. Ya memang kalau kita awal-awal untuk tampil, cemasnya akan semakin makin besar. Apalagi pas belum hari H. Jadi itu standar. Tapi yang terbaik adalah kita lakukan apa yang kita bisa. Maksimalkanlah semua usaha, semua penampilan kita, baik pada diri kita maupun teknologi yang akan kita gunakan. Dan ingat, janganlah kita berpikir bahwasanya kita bisa sempurna. Tidak ya, tentu saja akan ada nanti kelemahan-kelemahan yang muncul. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan apa yang kita lakukan ketika kita akan menghadapi ujian dan selama ujian. Okay, thank you for today. See you.